Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu, kembali lagi menyapa dalam suasana yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Tentunya masih dalam suasana bulan Ramadan, dalam Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Bersama saya Elisawati dan pada kesempatan kali ini ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Bibin. Tentunya di sini saya akan menemani Elis pada episode kali ini dan tentu kita akan membahas sesuatu yang menarik lagi, Elis. Betul sekali. Oke, seperti biasa kita tidak hanya berdua, Elis telah hadir bersama kita. Mari kita sambut Profesor Dr. Haji Maftukin, Magister Agama. Selamat datang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Sobat Satu, Pak Tukin. Oh iya, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Satu. Waalaikumsalam. Semoga puasa kita, amal ibadah kita menjadi amal yang baik dan bisa digunakan untuk kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Oke Sobat Satu, dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini ya Bibin ya, kita akan banyak nih sharing seputar tentunya masih dalam suasana Ramadan dan terkait dengan hal-hal yang pasti kita alami dan juga hal-hal yang mungkin kita temukan di sekitar kita seputar di bulan ini gitu loh. Dan Bibin, hal yang menarik adalah tentu di penghujung bulan Ramadan ini, apalagi utamanya dalam 10 hari terakhir itu kan banyak ya, entah ya di daerahku ada sih Bin. Jadi di malam-malam ganjil itu diperingati dengan, kalau di sana tuh namanya ada budaya malaman Pak. Malam 21, 23, seterusnya sampai malam 29. Nah di situ biasanya bentuknya syukuran kayak gitu, entah dibawa ke masjid atau di rumah sendiri dengan memotong ayam dan lain-lain. Nah, itu ini yang pengen kita bahas nih, yang di episode sebelumnya itu juga belum kita bahas terkait dengan hal ini. Kira-kira sebetulnya bagaimana sih Islam memandang budaya seperti itu? Dan ini akan kita bahas bareng Pak Maftukin. Ya, ya. Terima kasih Sobat Satu yang saya hormati. Sesungguhnya Islam itu agama universal itu ya. Jadi agama universal itu artinya apa? Artinya agama yang bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan oleh semua orang dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada. Jadi istilahnya yang sederhana itu kan solihun likuli zaman wal makan. Islam itu ya sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi tempat. Nah, tapi yang namanya juga ajaran itu ya. Karena orangnya berbeda, waktunya berbeda, tentu orang ketika melakukan respon terhadap sebuah ajaran itu kan juga berbeda-beda, tidak selalu sama. Islam yang lahir di dunia Arab dengan kemudian dianut, penganutnya itu bukan orang Arab, tapi orang yang berbagai macam bangsa ini itu juga berbeda-beda. Karena tentu setiap bangsa, setiap umat, dan setiap zaman, setiap tempat itu sudah memiliki karakter kebudayaan yang berbeda-beda pula gitu ya. Jangan antar negara ya, antar bangsa, antar suku saja itu bisa berbeda-beda. Jangan antar suku, sama-sama suku misalkan orang Jawa, Jawa Utara dengan Jawa Selatan aja sudah berbeda. Jawa Barat dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Timur itu juga berbeda. Karena itu respon terhadap sebuah ajaran itulah yang kemudian perilaku keagamaannya itu berbeda. Agamanya sama, tapi perilaku keagamaan itu bisa berbeda, gitu loh. Berarti itu salah satu hal yang melatar belakangi kenapa sih kok misalnya di daerah saya seperti ini, di daerahnya Bibin orang mana? Probolinggo. Nah, di daerah Probolinggo seperti itu. Misalnya saya orang Trenggalek, Pak. Mungkin di Pak Maftukin di tempat tinggalnya berbeda juga. Itu ya yang iya gitu. Jadi berbeda itu artinya apa? Karena orang itu kan sudah terbentuk kan karakter melalui habit itu ya, kebiasaan, kemudian adat istiadat setempat, itu kan bisa berbeda-beda. Nah makanya orang ketika ajarannya sama, hadisnya sama, tapi orang merespon berbeda. Misalkan ya, ada hadis yang mengatakan barang siapa yang meneruskan puasa setelah Idul Fitri itu ya, 1 Syawal kan ini nggak boleh puasa. Betul. 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal, 6 ya, sampai tanggal berapa? 6 hari ya. 6 hari berturut-turut, maka itu pahalanya seperti dunia dan isinya. Makanya
Responnya apa? Hadisnya sama, semua orang sama. Responnya berbeda-beda. Responnya apa? Ada orang memang berpuasa betul itu ya. Nah, berpuasa itu kan individu per individu setelah puasa, setelah Ramadan. Tapi ada juga puasa itu kemudian menjadi sebuah kesepakatan komunitas. Misalkan tadi di Tulungagung, Trenggalek itu ya. Semua orang itu kan semua sepakat puasa setelah Idul Fitri. Jadi waktu satu Syawal pas Idul Fitri semua tidak berpuasa. Silaturahim macam-macam gitu ya. Kemudian habis itu puasa sepi kan. Nah, nanti lebaran keduanya, lebaran bukan Idul Fitrinya, Idul Syawalnya. Syawalannya itu nanti hari ke-7 dengan apa? Dengan pesta-pesta itu ya. Dengan pesta apa namanya? Yang namanya kalau di sini Kupatan namanya ya, Kupatan. Kalau di Jawa Tengah tempat saya di Pekalongan itu namanya Syawalan. Nah, tentu dengan makanan khas daerah masing-masing gitu ya. Kalau sini kan kupat. Kemudian biasanya kupat itu ada yang saya nggak doyan itu. Apa jenis itu sayurnya apa itu? Lodeh nongko ya. Lodeh nongko yang kiplek-kiplek. Ya, mengerikan itu ya. Nah, lodeh nongko itu juga seperti itu. Di daerah Jawa Tengah bagian selatan, daerah misalkan Kebumen, Cilacap, Temanggung gitu ya. Itu bukan lodeh nongko. Lodeh apa? Ayam, Mbak. Bukan. Lodeh lombok. Lodeh sambel. Lombok hijau. Itu di lodeh. Nggak tahu kan? Nggak tahu ini pertama kali. Iya, karena saya bukan orang sana, itu sudah budaya sana. Nggak ada apa-apanya, nggak ada apa namanya, yo ada lah misalkan cuman tempenya gitu ya. Tapi intinya ya lodeh lombok, dan itu orang sana enak juga makan itu ya. Saya pernah suatu saat seperti itu. Pulang langsung mencet semuanya itu. Karena makan lodeh lombok itu gitu ya. Nah, ini kan respon budaya lokal terhadap sebuah ajaran yang berbeda-beda kan itu kan. Nah, makanya kita dalam beragama itu tidak boleh kita menyamakan sebuah wilayah dengan wilayah yang lain. Yang sekarang kan sedang gencar ini ya, misalkan orang A karena dia orang pendidikannya di Arab Saudi sana. Kalau di Arab Saudi tidak ada, kemudian di sini ada kan namanya bid'ah. Jangan begitulah gitu ya. Ini kan keagamaan itu ya, perilaku keagamaan itu tidak hanya ditentukan oleh ajaran agama, tapi juga ditentukan oleh budaya setempat. Di Saudi, di Timur Tengah nggak ada yang namanya habis lebaran ada halal bihalal. Nggak ada di sana. Terus kalau lebaran tuh ngapain? Ya sudah, apa namanya, selesai lebaran ya lebaran, sholat id gitu aja selesai. Jadi budaya silaturahmi mengunjungi satu rumah ke rumah itu nggak ada ya? Nggak ada di sana, itu nggak ada. Terus yang nanti pesta-pestanya rame-rame itu kalau di Timur Tengah, di Arab sana, Idul Adha. Oh, berarti malah puncaknya di Idul Lebaran Adha. Haji ya? Di sini biasanya seperti orang Madura. Nah, kalau orang Madura di Probolinggo juga sama kan? Probolinggo itu Pedalungan, Pak. Jadi campuran Jawa dan juga Madura. Ya, tapi kalau orang Madura itu Idul Fitri sepi. Makanya bakul sate Madura itu kalau Idul Fitri tetap berjualan, tetap buka kan? Coba di mana? Di Trenggalek, Tulungagung, di daerah Nganjuk sana tetap buka, tapi nanti Idul Adha semua tutup. Kenapa? Karena mereka pulang, mereka dengan bangga kalau sudah pulang bisa menyembelih sapi, nah itu baru, itu orang yang sukses gitu loh. Itu kalau di Madura. Ya, bener sih. Setiap tradisi memang beda-beda, Pak. Beda. Jangan kan di beda negara, beda kayak saya Elis Trenggalek, Probolinggo juga beda, Pak. Kalau di Probolinggo kan itu ada sedikit campuran Maduranya. Memang setelah Lebaran kita sholat Id, baru setelah itu tuh kita kayak tradisi salim sama keluarga dulu. Ya, sudah selesai kan sehari itu. Sudah selesai. Terus setelah itu nanti baru kita kayak rumah satu ke ini itu nanti bergilir. Jadi semua tetangga itu dihampiri satu persatu. Nah, kalau di Madura itu enggak, ya sudah Idul Fitri ya sepi aja itu ya. Tapi nanti kalau Idul Adha semua pada pulang semua, pesta-pesta sana nggak ada itu orang menyembelih ayam itu ya nggak ada. Nggak ada waktu Idul Fitri. Ya, Pak, ya? Iya. Tapi kalau waktu Idul Adha sudah satu gang itu, satu RT itu satu sapi, coba bayangkan.
Nah itu memang tradisi ya, kebiasaan. Makanya kalau orang dikatakan itu bid'ah dalam begitu itu sebetulnya ya dikatakan bid'ah ya tidak selalu kemudian itu haram begitu, karena Islam itu kan juga tidak menafikan apa yang disebut sebagai budaya lokal. Nah kalau misalkan sesungguhnya kan sama ya seperti tadi itu, waktu akhir-akhir bulan Ramadan, kemudian ada tradisi misalkan kalau sebelum puasa kan ada namanya megengan. Kemudian ketika akhir Ramadan itu ada yang namanya sholat malam itu ya qiyamul lail itu. Qiyamul lail itu bermacam-macam cara mensikapinya itu ya. Ada yang pribadi-pribadi, karena itu memang qiyamul lail itu kan ya individu gitu ya. Tidak dianjurkan untuk berjamaah. Yang dianjurkan berjamaah kan hanya sholat tarawih kan itu kan. Nah ketika individu itu ya, kemudian kan jadi supaya lebih enak itu kan berjamaah, karena bersemangat itu loh. Seperti orang makan itu kan kalau bareng-bareng kan enak, kalau sendirian kan ingah-ingi makan dewe. Seperti bulan Ramadan begini ini, mbak-mbak kan yang kalau pas gak puasa itu kan ingah-ingi makan gak enak. Ya betul Pak, nah, iya kan? Sudah lemes dari tadi, tapi mau makan sungkan. Lah iya sungkan kan karena sendirian itu loh. Tapi kalau berjamaah kan enak lah. Itulah karena di masyarakat Nusantara ini, Indonesia ini, masyarakatnya paguyuban itu ya, kebersamaan, maka ya jangan berbeda itu loh. Makanya masjid rame, musola rame. Coba di Arab sana nggak ada itu, masjid rame itu nggak ada itu loh. Ya orang sholat itu ya di rumah, apalagi ada hadis kan, kalau sholat jamaah itu yang lebih baik untuk perempuan itu kan di rumah. Ya kan ada hadis kan itu kan. Di sini kan enggak ya, lanang wedok ya podo gitu ya, karena enggak ada masalah gitu loh, enggak ada masalah, itu kan kebudayaan. Nah sehingga acaranya pun itu berbeda-beda. Misalkan kalau menjelang sepertiga terakhir usyur ya, thuluthu usyurnya itu sepertiga dari sepertiga terakhir itu ya, mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu sebetulnya apa sih mananya? Itu kan perintahnya itu kan ketika akhir Ramadan itu kan orang supaya ibadah dikencengi. Betul. Kenapa? Karena untuk menyambut waktu Lailatul Qadar yang diperkirakan Lailatul Qadar itu kan per tanggal ganjil ya, tanggal ganjil. Nah makanya orang pada waktu tanggal ganjil itu mesti sekarang kan sudah ramai nih di musola dan mesti ada makannya, ada macam-macam lah itu ya. Jadi tradisi seperti itu ya, jadi tradisi ya, sehingga kemudian ya sudah, kalau di Arab sana tradisinya apa? Tradisinya ya sholat tarawih sampai subuh. Pulang semua kalau di sini ya. Lah ya sholat tarawih sampai subuh, nggak terus sholat tarawih bagaimana biasanya. Kemudian nanti istirahat kan, tidur macam-macam, bangun sholat malam gitu ya. Kalau di Arab sana enggak. Jadi habis tarawihnya diperpanjang terus itu ya, sampai nanti aku subuh. Makanya yang dibaca itu surat Al-Baqarah, surat Yasin. Orang sini kelenger itu ya. Tapi kalau orang sana sudah kebiasaan begitu itu, ya nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Karena apa? Karena inilah salah satu bentuk bahwa Islam itu sesungguhnya itu perilaku keagamaannya, penganut ajaran agama Islam itu juga tidak lepas dari budaya lokal. Halal bihalal juga budaya lokal, nggak ada di Arab halal bihalal. Ayo acara dalam rangka halal bihalal nggak ada itu. Kalau bukber Pak? Bukber maksudnya kan teman-teman mahasiswa ini kan gencar banget ya. Kalau Bukber nggak pernah ada di sana. Yang ada apa? Takjil. Takjil itu apa? Di masjid atau musola lah kita. Itu disediakan yang namanya makan kecil. Kayak kurma, minum, sudah. Nanti makan besarnya ya di rumah. Oh gitu. Nggak ada tradisi, ayo undangan bukber itu ya, kalau arek-arek ngono kuwi. Semua membuat bukber semuanya. Iya Pak, ini dari mulai alumni itu PAUD. Itu sebetulnya kan bukan bukber, itu kan alasan
bukan nggak punya uang gitu loh. Jadi sesungguhnya ini terkait dengan kebudayaan setempat itu ya, setempat. Makanya bagaimana kita memahami agama, memahami Islam itu jangan sekedar dilihat dari sisi teks agamanya, tapi juga perilaku keagamaan itu jadi sangat penting, gitu loh. Nah, jadi sangat penting perilaku keagamanya, gitu loh Mbak. Oke, keren ya. Nah di Solo kan ada yang namanya menjelang ini malam sepersepuluh terakhir itu sepertiga terakhir itu kan ada namanya selikuran, sampai kirap selikuran itu ada di Solo itu. Jadi setiap malam selikur udahlah pesta-pesta, buah-buahan keluar semua, kemudian ya kayak sama juga nanti saat Idul Adha kan ada kirap besar itu ya, bulan besar, kirapan Rojapan, kemudian kirap Suro gitu ya. Nah di tempat-tempat seperti kita itu nggak ada ya acara-acara begitu gitu ya. Itulah kenapa kemudian misalkan ajarannya sama, teksnya sama, tapi ketika dilakukan oleh orang yang berbeda, itu bisa berbeda warna. Itulah berbeda warna. Kenapa? Karena kebudayaan pelaku penganut ajaran agama itu bisa berbeda-beda. Oke, berarti perayaan-perayaan entah dalam bentuk apapun dari mulai sebelum Ramadan hingga pada saat Ramadan dan setelah Ramadan itu adalah sebagai bentuk ini ya sebenarnya selain akulturasi budaya adalah sebagai bentuk sukacita kita dalam menyambut bulan ini. Ya. Kita itu kan apalagi orang Jawa ya. Di Jawa itu kan jangan kebahagiaan, kesedihan aja itu kan disukacitakan. Misalkan makanya orang Jawa itu kan gini. Ada yang namanya kidung. Tahu ya kidung ya? Iya. Kidung itu nyanyi itu loh. Ya, tembangan, ya. Orang Jawa itu susah, itu ya nyanyi, seneng ya nyanyi. Makanya ada orang rindu nyanyi, tapi benci juga nyanyi. Oh. Iya betul kan? Betul. Galau nyanyi. Galau nyanyi. Karena ini memang khasnya orang Jawa. Karena itu ketika Islam datang ke Nusantara ini, itu tidak hanya menggunakan teks-teks keagamaan secara ansih, tapi juga menggunakan cara-cara kebudayaan lokal. Yang disukai apa sih orang-orang di sini itu? Makanya dulu Islamisasi di Jawa itu ya menggunakan kidung-kidung. Makanya misalkan Sunan Bonang itu menciptakan dandang gulo atau tembang-tembang gitu ya. Itu karena orang Jawa suka tembang-tembang. Itulah kemudian bahwa ternyata Islam yang masuk di Jawa itu ya nggak jauh berbeda dengan apa yang selama ini orang Jawa itu mengalaminya. Ya coba bayangkan kalau kemudian Islam datang pertama kali langsung begini-begini, kamu menyembah berhala kafir itu ya, nggak ada orang yang mau masuk Islam gitu loh. Kamu menyembah kamu ke kuburan itu ya, kamu menyembah kuburan itu ya. Lah itulah yang kemudian bahwa Islam itu dilihat dari sisi teksnya begitu, dari sisi penganutnya itu juga bisa berbeda cara pengapalannya, berbeda waktu, berbeda lokal, berbeda pula itu ya. Jangan begitu ya. Cara berpakaian aja sudah berbeda kan, dan kita nggak bisa memaksakan. Misalkan orang Jawa itu orang Indonesia Nusantara, kemudian sholat misalkan disuruh pakai jubah, kemudian pakai kopiah putih gitu ya, itu kan ya nggak bisa seperti itu gitu ya, karena pakaian orang Nusantara itu ya sejak dulu ya pakai baju biasa, sarungan, kopiahnya kopiah kopiah hitam, itu kopiah khas Nusantara itu ya, sampai Malaysia juga kan. Nah, berbeda dengan kopiah-kopiah yang lain. Itulah yang salah satu bahwa perintahnya itu kan kalau orang sholat itu kan menutup aurat semuanya. Lah, bentuk nutup auratnya itu ya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya kalau kita menutup auratnya itu pakai apa? Ya pakai bajunya ya biasa, kemudian sarungan dan sebagainya.
Ya begitulah yang namanya Islam itu tidak menafikan apa yang disebut sebagai budaya lokal. Di barat beda lagi nanti. Ya kan di barat beda lagi. Misalkan di sini puasalah, berbukalah dengan yang manis-manis itu ya. Masa harus cari cewek yang manis itu ya? Enggak ya. Kalau di Arab manis-manis itu apa ya? Kurma lah. Loh kita kan susah. Kalau kita menggunakan kurma kan susah. Iya, di sini kan harus ada. ekspor. Ya boleh nanti kalau pas waktunya musim mangga, ya pakai mangga. Kalau musim seperti di Trenggalek, durian ya berbuka dengan durian kan gitu kan. Tapi kita masuknya kreatif sih Pak. Buah dijadikan es buah, puding gitu-gitu kan Pak. Itu bisa jadi inovasi juga Pak. Ya bisa jadi, makanya kan waktu bulan puasa sini kan nanti takjil itu kan ya dijual kan kola. Betul. Ya. Kola itu kan kawin silang. Antara kelapa, kemudian tebu dan pisang gitu loh. Kawin silang ya. Kawin silang ya. Boleh. Jadi kola itu adalah kawin silang antara tebu, kemudian pisang dan kelapa. Jadi gula, santan sama pisang gitu loh. Jadilah kola itu loh. Namanya kawin silang. Loh, kamu kok nggak karena apa? Kenapa kamu nggak membuat kola? Nggak kola? Bapaknya nggak setuju dikawin silangkan itu loh. Nggak, ini guyon tapi ya. Tapi bapak sesungguhnya itulah yang disebut sebagai kebudayaan dalam rangka untuk apakah orang minum kola itu sudah dapat pahalanya perintah hadis yang sunnah Nabi itu? Iya. Sudah. Karena kan manis ya. Kan manis itu ya, manis. Sudah, kenapa? Ya adanya itu gimana lagi? Sama dengan nanti orang zakat itu ya. Zakat kalau di Arab sana pakai apa? Ukuran kan gandum. Iya. Sama yang kutil balat itu ya. Kekuatan makanan pokok, kutil balat itu makanan pokok sebuah negeri gitu ya. Nah kalau kita kan beras. Apa? Ya beras, karena makanan pokok kita beras. Kalau nanti di Madura ya mungkin jagung. Di Probolinggo juga jagung kan di Probolinggo orang makan, kalau nggak makan jagung itu kan nggak kenyang gitu loh. Oke, ini mungkin sedikit melenceng dari pembahasan ya Pak terkait dengan tadi kan juga disinggung bahwasannya zakat itu juga tergantung budaya dari masing-masing daerah makanan pokoknya apa. Nah tapi pada saat ini kan ada juga fenomena di mana masyarakat itu zakat itu dengan dinominalkan uang. Nah itu sebetulnya bagaimana Pak? Ya itu kan malas tuku sego ae. Malas untuk beras. Intinya kan beras. Tapi sesungguhnya kan ya daripada repot-repot lebih praktis pakai uang. Tapi uang itu harus sejumlah harga beras itu ya. Makanya masih ada yang nggak mau pakai uang, nggak boleh ada. Yaitu uangnya itu dibelikan beras dulu. Ya baru kemudian zakatnya pakai beras, tetap pakai beras. Karena kutil balat itu loh. Kutil balat. Nah, uang itu di mana-mana sama diuangkan kan itu kan. Lebih praktisnya begitu itu. Tapi sesungguhnya ada yang sampai sekarang kiai-kiai yang nggak mau begitu ya pakai beras. Kalau uang nanti dibelikan beras dulu baru dizakatkan. Jadi nawa itu an ukhrija itu kan ya beras itu yang ukhrija itu. Ya tapi ya saya kira dengan sudah modern seperti ini ya bisa juga kita pakai uang. Suatu saat nanti bisa juga pakai kikris gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Ambilnya dikasih. Iya, pakai money lah. Kalau kemudian nanti suatu saat ya lebih repot lagi juga kan pakai uang nanti, mudah hilang. Tapi pakai ATM selesai, udah selesai. Jadi menerima zakat cashless. Zakat cashless itu ya. Jadi nanti pakai 1P kan itu kan bisa. Harus ada ini baru ya, fitur baru 1P. Iya, tapi nanti ada fatwa barulah itu ya. Nanti fatwa dari ulama UIN bahwa nanti zakat itu harus pakai 1P gitu ya. Untuk seluruh mahasiswa UIN harus pakai 1P. Lah ya itu saya kira itu modernisasi ya dalam hal beragama juga itu ya. Maka agama itu tetap maqasidus syariahnya kena, tapi modernisasinya itu juga
bisa dilaksanakan juga kena itu loh. Jadi harus dua-duanya ini. Nah, soal nanti apakah uangnya itu dibelikan beras atau tidak, ya tergantung nanti amilnya itu loh, panitianya. Berarti dari seluruh pembahasan kita tadi terkait dengan entah itu budaya, kemudian entah itu adalah zakat tadi yang dibentukkan dalam uang dan lain sebagainya, yang itu sebagai salah satu bentuk dari kemajuan zaman. Intinya itu adalah kita bisa kita katakan bahwasannya Islam itu adalah sebenarnya agama yang mudah ya Pak. Maksudnya fleksibel dan juga memahami. Ya makanya Islam itu kan agama yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, sholat aja misalkan, sholat. Itu kan nggak harus sama, semua orang sama. Lihat kondisi fisiknya. Makanya kan orang kalau sudah nggak bisa sujud misalkan, ya cukuplah. Misalkan sholat itu dengan duduk. Kalau nggak bisa berdiri ya dengan duduk. Duduk nggak bisa dengan berbaring. Berbaring sudah nggak bisa dengan telentang. Telentang sudah nggak bisa apa-apa lagi dengan isyarat. Isyarat sudah nggak bisa, ya sudah disolati kan itu kan. Kan gitu. Nah, atau nggak usah sholat sampai masuk solati. Nggak apa-apa, nanti kita usulkan kepada malaikat Israel lah itu. Untuk itu loh, itu nggak mau sholat lagi tapi mau disolati gitu loh. Jadi mudah semuanya sebetulnya yang bisa dilakukan. Makanya dalam Al-Quran kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan kesanggupannya seperti apa. Ya sanggupmu seperti apa kesanggupannya. Puasa juga sama kan, nggak harus ngotot kudu poso, enggak. Ya kan gitu kan. Fa in kana maridon au ala safarin faidatun min ayamin ukhor. Itu kan sebuah bentuk bahwa loh puasa itu juga bisa semua orang itu ya. Makanya kalau di Jawa itu kan untuk anak-anak kecil wes poso beduk gitu ya. Boleh enggak? Ya boleh saja. Wah anak kecil kok. Kok enggak puasa saja boleh kok. Untuk apa? Ya, li takdib istilahnya itu. Untuk pendidikan itu ya. Boleh itu ya. Oke. Artinya memang Islam ini penuh dengan kemudahan dan juga apa ya? Artinya kita Islam tuh misalkan kita nggak bisa ini adopsi lain yang lebih mudah gitu. Dan kemudian memang saya note tadi bahwa Islam itu bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan oleh saya bisa mengatakan juga bahwa orang non Muslim juga bisa merasakan Islam. Contohnya paling mudah, wartakjil. Ya. Lah ini yang sedang ramai kan wartakjil itu kan. Tapi yang kasihan itu wartakjil itu kan yang kasihan yang Muslim itu. Yang non Muslim itu kan enak aja kan. Karena dia bisa antri mulai jam 3 kan. Nah, padahal waktu jam 3 itu kan saat dimana para non Muslim itu kan mempertahankan kehidupan aja susahnya minta ampun itu ya. Tapi itulah yang namanya agama itu juga ringan itu ya. Agama bisa lakukan dan agama itu bukan kaku gitu ya. Dan agama itu penuh dengan humor, dengan guyon itu ya. Ya seperti itu agama Islam juga seperti itu. Jangan terlalu tegang-tegang gitu ya. Dan di penghujung episode kali ini kita mau dengerin nih ya. Hikmah apa sih sebetulnya, ini pertanyaan penutup lah. Hikmah apa sih Pak sebenarnya yang bisa kita petik dari adanya berbagai macam kebudayaan yang ada di dunia lah ya, gak cuma di Indonesia, tentang memaknai bagaimana Islam dan juga ajaran-ajarannya. Ya, jadi makna Islam sebagai rahmatan lil alamin itu sesungguhnya yaitu Islam, semua orang itu bisa berislam. Bahkan dalam secara ekstrim itu ya. Orang tidak harus masuk agama Islam itu bisa berislam. Tapi ini tanda kutip ya, nggak usah dikembangkan. Jadi artinya apa? Islam itu dilaksanakan oleh semua orang bisa berislam. Orang yang bukan Islam saja, nonis saja, itu bisa berislam. Lu apalagi orang yang Muslim. Nah tentu ini satu hal yang sangat luar biasa. Karena itu berislam itu memang berbeda dengan Islam gitu ya. Berislam makanya ada yang disebut sebagai agama dan keagamaan. Saya kira itu hikmah yang kita bisa petik. Islam bisa dilaksanakan semua orang. Dan kita dengarkan nih closing statement dari Pak Moftukin tentang materi kita hari ini seputar Islam dan budaya. Terima kasih Sobat Satu. Jadi apa yang kita bayangkan Islam itu sebagai sebuah agama yang menakutkan,
agama yang radikal, agama yang serba tidak boleh itu ya, yang serba haram, itu buang jauh-jauh. Islam itu semua serba boleh. Semua serba boleh. Hanya beberapa yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan, itu masih banyak yang diperbolehkan. Kita nggak usah ngurus yang tidak diperbolehkan. Hanya sedikit kok yang tidak diperbolehkan. Hanya yang penting kita bisa meninggalkan semua yang dilarang. Tapi kita nggak bisa melaksanakan semua yang diperintah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya Bibin pembahasan kita hari ini seputar Islam dan budaya. Dan closing tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam episode kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan ya. Tinggal beberapa episode lagi pertemuan kita. Dan tadi pesan Pak Maftukin bahwasannya sebetulnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang artinya Islam itu adalah agama yang universal dan Islam itu adalah agama yang indah dan saling memaklumi dan menghargai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Aku Elis Nawati. Dan saya Bibin Imam Kalyubi. Dan juga Saya Maftuin. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan salam Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.